Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan kakak Umi Zahrotus Saadah. Pada kesempatan kali ini, mari kita saling belajar tentang materi kurban dan akikoh. Ibadah kurban, apa sih ibadah kurban itu? Dan apa sih ibadah akikah itu? Ibadah kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, dengan kita berkurban, kita mengungkapkan rasa persaudaraan antara saudara kita yang mampu dan saudara kita yang tidak mampu secara ekonomi, untuk saling berbagi rezeki. Selain itu, dengan berkurban, kita dapat menumbuhkan sifat untuk saling berkorban untuk orang lain, saling tolong menolong, untuk mempererat tali persatuan antara umat muslim. Lalu, ibadah akikoh itu apa? Ibadah akikoh merupakan ajaran agama Islam yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW yang banyak mengandung hikmah dan manfaat positif yang bisa kita petik. Untuk itu, langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini, pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah tata cara pelaksanaan kurban dan akikah dan hikmah pelaksanaan kurban dan akikah. Langsung saja kita simak. Yuk. Pertama adalah kurban. Pengertian kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab, yakni kurban, yang artinya dekat. Dalam ajaran Islam, kurban memiliki sebutan yaitu al-udhiyah dan ad-dhahiyah, yang artinya binatang sembelihan. Binatang sembelihan itu apa saja? Yaitu seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik sebagai bentuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Perintah untuk berkurban telah termaktub dalam surat Al-Kautsar ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dalam ayat ini telah jelas bahwa perintah berkurban itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu dasar hukum untuk berkurban. Kebanyakan para ulama fikih dari mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki berkata jika kurban itu hukumnya sunnah muakkad dan tidak diperkenankan atau makruh untuk meninggalkannya untuk seseorang yang sudah memiliki harta berlebih. Jadi, menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki, itu hukum kurban adalah sunnah muakkad. Namun, jika orang tersebut memiliki harta yang berlebih, itu hukumnya bukan sunnah muakkad lagi, tapi lebih ke makruh. Selanjutnya menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hukum kurban adalah wajib bagi mereka yang mampu. Nah, ukuran mampunya ini seperti apa? Ukuran mampu menurut mazhab Syafi'i adalah orang yang sudah bisa memenuhi kebutuhan dari sandang, pangan, dan papan. Nah, jika telah memenuhi ketiga kebutuhan tersebut, maka itu adalah ukuran mampu dari mazhab menurut kurban. Ada 4 macam kurban. Yang pertama, kurban patungan. Yang kedua, kurban arisan. Yang ketiga, kurban belum akikah. Dan yang keempat, kurban nazar. Kurban patungan itu adalah contohnya seperti jika kita tidak mampu untuk berkurban, untuk membeli hewan kurban 1 ekor sapi, maka kita boleh patungan dengan 7 orang untuk membeli 1 ekor sapi. Dengan begitu, kurban patungan diperbolehkan, bahkan juga dianjurkan untuk semakin memeriahkan syariat kurban itu sendiri. Yang kedua,
hukum kurban arisan. Apabila kurban patungan diperbolehkan, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan cara arisan. Dan para ulama sendiri juga mengizinkan utang untuk berkurban, seperti salah satunya adalah arisan. Akan tetapi, hal yang harus diperhatikan adalah peserta arisan harus diusahakan merupakan orang yang sudah siap dalam segi materi atau bisa membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan sejak awal. Harga hewan kurban yang selalu berubah-ubah di setiap tahun juga membuat nominal akan lebih baik dilebihkan dari harga standar hewan kurban tersebut. Yang ketiga, hukum kurban belum akikah. Perbedaan dari akikah dan kurban adalah dari segi waktu melakukannya. Apabila ada seseorang yang ingin melakukan kurban namun belum akikah, maka laksanakan dan segera dahulukanlah niat kurban meskipun belum akikah. Karena apa? Karena waktu kurban itu terbatas, yaitu hanya pada waktu Idul Adha saja atau dalam setahun itu hanya satu kali. Yang keempat yaitu kurban nazar. Orang yang sudah bernazar untuk kurban, maka hukumnya menjadi wajib untuk dilaksanakan. Selanjutnya yaitu hukum kurban berdasarkan 4 mazhab. Yang pertama dari mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Akan tetapi, bisa menjadi makruh untuk orang yang sebenarnya mampu tetapi tidak ingin melaksanakan ibadah kurban tersebut. Yang kedua, dari mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, ini memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Syafi'i, yakni ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Namun, hukumnya bisa berubah menjadi makruh untuk orang yang sebenarnya mampu akan tetapi tidak melaksanakan ibadah kurban tersebut. Selanjutnya, menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hukum kurban dalam Islam ini adalah wajib untuk dilaksanakan sekali dalam setiap tahunnya. Karena pendapat ini mempunyai dasar hukum yang sangat jelas, yakni berdasarkan firman Allah. Namun, meskipun begitu, masih juga ada beberapa pendapat dari mazhab Hanafi ini yang tidak memiliki pendapat yang sama dan menyatakan jika hukumnya adalah sunnah muakkad. Selanjutnya, yang terakhir dari mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali juga memberikan pernyataan jika kurban dalam Islam hukumnya adalah wajib. Akan tetapi, hukum ini masih bisa berubah menjadi sunnah apabila dilakukan oleh seseorang yang kurang mampu. Akan tetapi, ulama dari mazhab Hambali ini sepakat jika hukum kurban dalam Islam akan menjadi wajib apabila sudah bernazar, sehingga wajib dilakukan dengan baik dalam keadaan mempunyai atau tidak mempunyai uang. Karena apa? Karena orang tersebut telah bernazar. Next, yaitu waktu pelaksanaan kurban. Kira-kira kapan ya waktunya? Waktu pelaksanaan kurban telah ditetapkan untuk menyembelih hewan kurban, yaitu sejak selesai sholat Idul Adha atau yang bertepatan dengan 10 Zulhijjah sampai sebelum terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Jadi waktunya itu setelah kita sholat Idul Adha, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha sampai 3 hari terakhir dari hari tasyrik tersebut, yaitu sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Seperti yang telah tertera pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtu dzabhi min waqti salatil 'aidi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyriq. Artinya, waktu menyembelih kurban ialah dari waktu sholat Id hingga terbenam matahari pada hari tasyrik. Waktu untuk menyembelih hewan kurban telah masuk apabila telah terbitnya matahari pada hari raya Idul Adha, sekiranya jemaah di daerah tersebut telah selesai menunaikan salat jamaah Idnya. Hikmah berkurban. Kira-kira apa saja hikmahnya ya? Hikmah berkurban bagi orang yang berkurban diantaranya yaitu yang pertama, menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas. Selanjutnya, hikmah berkurban bagi orang yang menerima kurban apa saja? Yang pertama yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertambah semangat dalam hidupnya. Pembahasan selanjutnya yaitu akikah. Pengertian akikah. Akikah berasal dari bahasa Arab yang artinya mengakikahkan anak atau menyembelih kambing akikah. Menurut bahasa, akikah artinya memotong atau memisahkan. Menurut para ulama, pengertian akikah secara etimologis ialah rambut kepala bayi yang tumbuh sebagai lainnya. Jadi akikah itu dilaksanakan saat 7 hari setelah kelahiran seorang anak, yaitu dengan memotong 1 ekor kambing untuk 1 anak laki-laki dan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Kira-kira waktu menyembelih akikah itu kapan? Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang terakhir yaitu hikmah akikah. Hikmah akikah apa saja? Yang pertama yaitu merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Karena apa? Karena atas segala rahmat dan karunia dari Allah yang telah diberikan kepada kita seorang anak. Yang kedua yaitu menambah rasa cinta anak kepada orang tua. Karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini, dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time adik-adik. Dadah.